Waktu lalu menuai sorotan. Militer yang bersiaga di gedung parlemen itu dinilai bertentangan dengan 17+8 tuntutan rakyat. Sebenarnya, tepatkah TNI menjaga gedung DPR dan penjagaan TNI ini wujud kebutuhan atau justru pelanggaran batas? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Di antaranya ada perwakilan Koalisi Sipil yang juga Ketua Sentra Inisiatif Al-Araf, kemudian ada juga anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Oleh Soleh, dan juga Made Supriyatna, pengamat ISIAS Yusof Ishak Institute. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Pagi, Mas. Baik, Selamat pagi, selamat pagi. Indonesia. Ya, salam sehat semuanya. Pak, saya mau ke Mas Al-Araf dulu deh, terkait dengan kemarin ada kritik yang disampaikan oleh Mas Al-Araf terkait dengan penjagaan TNI di DPR. Salahnya di mana Mas Al-Araf? Ini kan menjaga kedaulatan negara. Pertama, secara konstitusional, otoritas yang berhak melibatkan dan mengerahkan militer itu hanya dari presiden, bukan Menteri Pertahanan. Jadi kesalahan pertama adalah otoritas yang mengerahkan dilakukan oleh Menteri Pertahanan dengan menempatkan militer di gedung parlemen. Itu satu hal, karena dalam konstitusi kita, presiden adalah penguasa kekuasaan atas angkatan darat, laut, dan udara. Jadi apa yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan merupakan bentuk kesalahan konstitusional. Dan secara hukum undang-undang juga keliru. Kedua adalah secara prinsip pelibatan militer dalam tugas-tugas operasi selain perang itu sifatnya tidak permanen, Mas. Dia sifatnya sementara. Karena itulah kemudian dibutuhkan dasar keputusan sampai seberapa lama mereka dilibatkan. Dalam situasi apa, untuk kepentingan apa, anggarannya dari mana, kekuatannya dari mana. Jadi ada yang disebut dengan rule of engagement, aturan mainnya. Dia melibatkan militer itu dalam operasi selain perang tidak sembarangan, karena sejatinya tugas militer adalah untuk perang. Tugas-tugas non-perang itu sifatnya pilihan terakhir ketika kapasitas pemerintahan sipil sudah tidak bisa mengatasi kondisi yang ada. Sampai sekarang, dalam situasi kondisi eskalasi kekinian, sesungguhnya aparat institusi pemerintahan sipil, khususnya aparat keamanan, bisa mengatasi itu. Konsekuensinya, tugas-tugas TNI sebagai alat pertahanan negara belum boleh masuk. Ketika dia masuk, sifatnya sangat berlebihan. Karena pelibatan militer itu tidak bisa dilakukan secara begitu saja. Harus dihitung tentang eskalasinya, kepentingannya. Pilihannya merupakan pilihan terakhir ketika kapasitas sipil sudah tidak bisa mengatasi kondisi yang ada. Sampai hari ini kapasitas sipil bisa mengatasi situasi yang ada gitu. Nah, ini sesuatu yang sangat berlebihan dan tidak proporsional. Dan lagi-lagi problem utamanya adalah otoritas yang melibatkannya keliru dan salah. Bukan Menteri Pertahanan, tapi harusnya dilakukan oleh Presiden. Itu, Mas. Oke, baik. Ada yang salah di sana terkait dengan otoritas yang mengarahkan TNI untuk bisa menjaga DPR. Tapi saya mau tanya dulu ke Kang Oleh terkait dengan penjagaan ini. Dari Kang Oleh sendiri, dari DPR sendiri, apakah memang request secara khusus gitu untuk dijaga oleh TNI? Pertama, saya perlu sampaikan dulu bahwa dalam Undang-Undang TNI terkait OMSP di pasal 7 tentang pengamanan, bahwa TNI mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Salah satu poinnya seperti itu. Nah, kemudian bahwasanya TNI tidak serta-merta mengamankan objek-objek vital atau mengamankan tentang keadaan yang bersifat berhubungan dengan sipil tanpa ada permintaan. Nah itu, pada RDP kemarin ketika pasca kerusuhan, Pak Panglima terutama TNI ini menyampaikan bahwa Polri sudah meminta perbantuan terhadap pengamanan terhadap kondusivitas Indonesia akibat daripada kerusuhan yang terus masif baik di Jakarta maupun ibu kota lainnya. Nah, saya rasa ini menjadi sebuah pengalaman yang pahit barangkali, di mana hari ini demo penyampaian aspirasi sudah melanggar aturan itu sendiri.
penyampaian aspirasinya kan melanggar aturan itu sendiri. Kan tidak boleh ada bakar-bakaran, merusak fasilitas di luar jam yang sudah ditentukan. Nah, saya secara pribadi, tentu DPR secara kolektif sangat-sangat menghargai tentunya terhadap penyampaian aspirasi. Namun bagaimana juga penyampaian aspirasi juga harus dilakukan mengikuti aturan yang ada. Tidak lagi merusak fasilitas-fasilitas. Nah, saya punya husnudon yang baik bahwasanya mencegah itu lebih baik daripada sudah terjadi. Jadi DPR ini untuk mencegah yang kejadian yang sama meminta gitu ya untuk dijaga oleh TNI, Kang Oleh. Pencegahan itu lebih baik. Jangan sampai sudah terjadi baru bergerak. Nah, saya sependapat jikalau misalkan di antara kita DPR sendiri, para pengamat, masyarakat tidak punya alat untuk deteksi kapan Indonesia bisa betul-betul damai. Kapan Indonesia betul-betul kondusif. Yang tahu tentang keadaan kondusivitas nasional tentu adalah para aparat. Nah, polisi barangkali Polri ini juga masih minta perbantuan terhadap TNI karena pada RDP yang akhir Agustus bahwa Polri secara resmi meminta bantuan terhadap TNI dalam rangka pengamanan kondusivitas Indonesia. Saya rasa tidak ada yang salah dan tentu sesungguhnya kita semestinya rakyat harus merasa senang dengan adanya penjagaan. DPR barangkali sebagai simbol negara, DPR juga sebagai alat vital, rasa-rasanya harus dijaga bersama. Dijaga bersama ya. Rasa-rasanya harus dijaga bersama karena ini kan simbol negara. Gitu, baik. Itu nanti akan saya tanyakan juga ke Kang Oleh lagi terkait dengan masyarakat senangkah dengan penjagaan yang lebih ketat ini dari TNI. Tapi saya sebelumnya ke Pak Made dulu. Pak Made, Anda melihat suasana seperti sekarang ini yang mungkin sudah lewat dari demo ricuh kemarin, apakah sekarang ini sudah mulai kondusif dan se-urgent apakah kemudian DPR dijaga oleh TNI? Saya termasuk seorang yang saya sepakat dengan Mas Araf. Ini berlebihan ya. Saya sepakat bahwa ini TNI tidak harus ada di sana dari sejak permulaan gitu ya. Kita punya kepolisian dengan kapabilitas yang jauh lebih bagus untuk rakyat kontrol gitu ya. Dan saya tidak yakin bahwa argumennya Pak Mas Soleh tadi bahwa ini akan melindungi DPR. Kalau 50.000 orang datang berdemonstrasi, TNI juga bisa apa? Mau tembakin itu semua, itu nggak bisa. Ya, bahwa ini ada aspek deterrent, saya juga tidak yakin. Ya, bahwa ini akan mencegah orang untuk menyampaikan aspirasi. Jadi dalam proses demokratis itu sebenarnya apakah kalau orang salurannya tersumbat, orang merasa frustasi, orang merasa tidak didengarkan, ya orang akan turun ke jalan. Dan dalam jumlah besar itu terjadi di mana-mana, di semua negara yang pernah saya kunjungi, di semua negara yang pernah saya teliti. Ya. Jadi kalau menurut saya mendudukkan DPR sebagai objek vital nasional itu justru merendahkan institusinya sendiri. Jadi protection is control. Ya, jadi kalau orang memproteksi itu artinya mengkontrol. Ada tenang nggak kerja di dalam semasih ada senjata di luar yang berkeliaran seperti begitu? Dan kita tahu di Indonesia ini bahwa TNI adalah salah satu aktor politik juga gitu ya. Itu aspirasi itu tidak pernah hilang. Dan bagaimana kalau seandainya aspirasi yang di dalam DPR bertentangan dengan aspirasi yang menjaga DPR? Ini kan kacau jadinya. Kita punya aparat yang lebih sipil, yang lebih civilized, yang lebih beradab, dan tugas utama TNI ini adalah melindungi negara yang kita cintai ini dari serangan asing. Itu luar biasa, menuntut energi dan perhatian penuh. TNI tidak seharusnya ada di institusi sipil.
Oke, Pak Made, tapi terkait dengan pernyataan tadi Mas Al-Araf terkait siapa yang kemudian menginstruksikan, ini kan Menhan, bukan Presiden. Ada yang salah di sana? Juga secara prosedural saya setuju dengan Mas Al-Araf gitu ya. Kalau presiden pun juga sebenarnya juga bisa keliru. Kalau presiden mendudukan di sana berarti secara konstitusi dia itu sudah jelas diatur dalam konstitusi. TNI bertugas untuk pertahanan negara, mempertahankan kedaulatan negara ini. Dari mana? Dari ancaman asing, bukan dari rakyatnya sendiri. Itu tugas polisional. Ya, itu harus dilakukan oleh polisi. Nah, kalau presiden sendiri tidak taat pada konstitusi, lalu langkah apa yang harus diambil? Kemudian apa namanya? Bagaimana pertanggungjawabannya? Ya, pertanggungjawabannya selalu pada konstitusi. Kalau menurut saya sepakat betul dengan itu. Oke, baik. Saya mau ke Mas Al-Araf lagi. Mas Al-Araf, ini kan TNI menjaga DPR, tadi katanya ada permintaan bantuan dari Polri gitu ya, karena mereka mungkin merasa seperti sedang dipojokkan dalam situasi kemarin setelah kejadian Afan Kurniawan ditabrak. Anda melihatnya perlukah memang TNI turun, padahal di sana masih ada polisi yang sejatinya adalah tugas mereka ya menjaga untuk keamanan di dalam negeri seperti itu? Ya, jika benar yang disampaikan Pak Soleh, kalau kita masih belum melihat tentang hal itu, kejelasannya kan itu disampaikan Pak Mas Soleh ya, maka bukan Menteri Pertahanan lagi-lagi Mas, itu bisa dilakukan oleh Presiden kalau polisi meminta perbantuan. Ya, Presidenlah yang memiliki otoritas untuk itu, bukan Menteri Pertahanan. Lagi-lagi, jadi sebagai wakil rakyat, seharusnya Pak Soleh mengkoreksi bahwa Menteri Pertahanan keliru, gitu loh. Karena berdasarkan Undang-Undang TNI 3 2025 yang baru, Mas Soleh yang membuat kekacauan itu di dalam Undang-Undang TNI 34 2004 yang lama, pelibatan operasi selain perang itu harus melalui keputusan politik negara. Dihapus sama anggota DPR. Saya katakan dalam RDPR jangan dihapus pasal itu karena itu aturan main supaya ada legitimasi. Kalau ada kepentingan, maka yang berhak untuk mengerahkan hanya presiden. Tapi kan dihapus sama DPR lalu kemudian dirubah menjadi peraturan pemerintah. Sekarang peraturan pemerintah tidak ada sehingga yang terjadi cek kosong. Oleh karena itu ketika Undang-Undang TNI kekosongan memang mengatasi objek vital diatur dalam Undang-Undang TNI, tapi bagaimana pelibatannya diatur melalui PP di Undang-Undang yang baru. PP-nya belum dibuat, itu yang saya katakan DPR dan pemerintah membuat cek kosong dan hari PP belum ada. Ketika itu tidak ada, lalu diatur di mana? Konstitusi, yakni Presiden sebagai penguasa Angkatan Darat, Laut, dan Angkatan Udara. Konsekuensinya, kalau ada permintaan polisi, benar kalau misalnya dikatakan oleh Mas Soleh tadi, gitu, meski saya meragukan tentang hal itu dalam situasi sekarang loh ya, karena situasi sudah kondusif, maka presiden membuat keputusan presiden untuk tujuan apa, berapa lama, kepentingan apa, nanti publik akan menilai apakah presiden rasional atau tidak, ataukah presiden berlebihan. Kalaupun keluar dari presiden, saya setuju sama Bli Made, dalam konteks hari ini keputusan presiden tersebut tidak proporsional dan berlebihan, karena situasi sekarang dalam situasi kondusif. Saya rasa apa yang disampaikan 17+8 itu sangat baik, Mas. Mereka ingin agar militer keluar dari wilayah sipil, militer tidak menjaga demonstrasi karena itu menempat militer seperti pada masa Orde Baru vis-a-vis dengan masyarakat. Sementara kita ingin tentara yang profesional, tentara yang menjaga kedaulatan, tentara yang fungsinya pertahanan. Kita memiliki ancaman-ancaman serius loh terkait dengan persoalan konflik Laut Cina Selatan. Jadi wakil rakyat dan pemerintah jangan narik-narik militer ke wilayah-wilayah yang bukan tugas dan fungsinya, akhirnya memperlemah profesionalisme mereka itu sendiri gitu. Kita harus menghadapi persiapan kemungkinan perang dalam situasi dan kondisi tertentu, bukan menempatkan mereka dalam menghadapi masa aksi. Yang harus kita lakukan bagaimana menghadapi ancaman perang dengan negara lain. Tugas parlemen harusnya mengkoreksi tentang kesalahan itu, bukan membiarkan hal ini. Ini catatan saya, Mas. Buat saya sih, kalau DPR takut ya tentang demonstrasi yang ada, itu menunjukkan ada soal di dalam tubuh Dewan itu sendiri. Kalau mereka tidak takut, maka mereka akan membiarkan ruang partisipasi yang ada. Kalau tadi dikatakan kerusuhan, saya rasa yang dilakukan masyarakat kemarin adalah protes sosial akibat kenaikan gaji Dewan. Itu soal pokoknya, sehingga mereka protes dan itu normal. Kalau kemudian ada yang melakukan tindakan kerusuhan, tadi katanya penjarahan, kata anggota Dewan. Pertanyaannya siapa yang melakukan itu? Mari kita baca laporan Tempo. Siapa yang bermain dalam kerusuhan dan penunggang itu? Nah ini yang menjadi soal. Jangan nanti yang menjaga juga kemudian menjadi bagian masalah dalam konteks tekanan massa. Ini masalah. Baik.
Saya tanyakan ke Kang Oleh, benar ini DPR sebenarnya lagi takut untuk menghadapi gejolak yang disampaikan oleh rakyat, dan tadi ada juga poin soal 17+8 yang isinya soal tarik kembali TNI ke barak, kemudian jangan luaskan wewenang TNI di sipil. Ini seperti apa nih kabarnya, Kang Oleh? Kan sudah ada tuntutan yang disampaikan kemarin untuk hal ini. Yang harus dicatat bersama bahwasanya substansinya pemerintah, DPR, dan juga pembantu-pembantu presiden dalam hal ini tidak menutup saluran aspirasi. Semua apa yang disuarakan oleh rakyat, DPR sudah mendengar, DPR sudah memperbaiki, pemerintah juga sudah sedang dan akan memperbaiki. Tidak ada saluran aspirasi, baik yang di jalan, melalui surat, di podium-podium, tidak ada. Tidak ada. Substansinya adalah apa yang disampaikan oleh Bapak semua adalah bagaimana agar saluran aspirasi ini, satu bisa diterima, dua bisa dilaksanakan sesuai dengan tuntutan. Semua hari ini kan sudah sedang dan akan dilaksanakan. Oke, itu kan Tentu untuk beberapa poin yang lain gitu, Kang Oleh. Tapi ada satu poin yang hari ini kita pertanyakan soal TNI menjaga DPR gitu, Kang Oleh. Ada satu poin yang kemudian seperti mundur ke belakang gitu. Gimana, Kang Oleh, tanggapannya, Kang? Kalau yang lain, saya yakin sudah sedang dipertimbangkan seperti itu. Substansinya adalah penyaluran aspirasi. Kalau soal pengamanan, negara wajib untuk mengamankan semua objek vital. Nah, jangan dibuat opini seolah-olah DPR tidak mendengar, pemerintah tidak mendengar, dan ada opini seolah-olah ketakutan. Kan semua apa yang dituntut, apa yang diminta sudah kami respon dengan baik. Dan dipublikasi dengan transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi hari ini. Kalau misalkan objek-objek, simbol-simbol negara diamankan, selamat dari oknum-oknum yang melakukan perusakan-perusakan. Saya tidak melihat siapa itu yang merusak. Enggak. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan siapa kalau saya secara pribadi. Tetapi pada substansi perusakan objek vital adalah melanggar hukum. Dan saya berpendapat bahwasanya mencegah lebih baik daripada sesudah terjadi. Oke, mencegah lebih baik, tapi apakah Kang Oleh sudah mengidentifikasi ada ancaman-ancaman yang mungkin tidak terlihat di publik? Orang-orang lihatnya kondusif, tapi ternyata di belakang ada loh ancaman-ancaman tersebut. Sudah ada yang diidentifikasi, Kang Oleh? Saya sampaikan bahwa kita tidak tahu pada kondisi ini, karena kita tidak punya alat untuk mendeteksi. Apakah kita juga ikut joget-joget ketika ada penjarahan? Ini bagaimana, Pak? Apakah itu juga tidak menjadikan kesakitan bagi kelompok yang lain? Atau mungkin malah tepuk tangan bagi orang-orang yang suka terhadap kerusuhan? Oke, Kang Oleh, saya mau tanya lagi, Kang Oleh, apakah sudah berkomunikasi misalnya dengan BIN terkait dengan, ini kan intelijen bisa melihat apa sekiranya ancaman yang tidak terlihat. Sudah berkomunikasikah kira-kira, Kang? Kemudian kenapa harus sampai mencegah sampai sebegininya gitu untuk dijaga TNI? Sudah ada komunikasi dengan BIN? Saya berhusnudon bahwa yang mengetahui tentang kondusivitas, kapan mulai, kapan berhenti, saya rasa pihak TNI, pihak Polri, pihak BIN yang tahu. Dan saya tidak bisa subjektif, oh hari ini kelihatan secara kasat mata, ini sudah aman. Saya tidak bisa begitu. Tidak bisa. Yang tahu tentang kapan mulai, kapan berakhir, ya para yang berwenang, yang memiliki hal terhadap akses tentang keamanan Indonesia. Baik. Kang Oleh, saya mau ke Pak Made. Pak Made, ini terkait dengan penjagaan TNI di DPR, emang polisi nggak mampu atau sekarang polisi lagi posisinya terdesak gitu ya karena citranya sedang turun gara-gara satu kejadian di demo kemarin, perlukah sampai kemudian TNI menggantikan dalam tanda kutip polisi untuk mengamankan objek sipil di DPR seperti itu?
Itu tugas polisi ya, dan bukan karena tidak mampu, karena tidak dimampukan, karena tidak dipakai gitu ya. Karena dalam ini ada politik di dalam persoalan ini gitu ya. Kalau kita lihat perlengkapan polisi dan anggarannya luar biasa besar, keterampilannya juga dalam riot control itu ada ilmunya ya. Riot control ada ilmunya. Anda lihat kalau ada ke Inggris misalnya, polisi-polisi mereka tidak bersenjata, mereka bisa menghandle ratusan ribu orang secara damai. Karena apa? Karena tidak ada konfrontasi. Ya, nah, mereka tahu persis bagaimana caranya mengatasi. Ya, polisi-polisi kita juga tahu seperti itu, tetapi mereka tidak laksanakan. Ya, bagaimana caranya menghadapi konfrontasi, bagaimana menghadapi emosi massa dan lain sebagainya itu ada. Tetapi ada satu catatan saya. Kelihatannya bahwa memang Dewan itu memang tidak mau ada rakyat di dalamnya dan memang takut. Takut terhadap rakyat sendiri. Mas Soleh itu ada. Jadi begini Pak ya, saya ingatkan tahun 98. Ya, Anda itu di sana karena tahun 98 ini. Ya, dan ketika rakyat datang ke situ duduk di atas kubah DPR. Ya, itu tidak perlu ditakutkan. Itu aspirasi yang normal. Kalau rakyat diterima secara normal, kalau Anda berlaku sebagai check and balances dari pemerintah, anda mempertanyakan kemana uang, kenapa sekarang hidup rakyat susah, kemana uang 400 triliun untuk operasi merah putih itu, apakah akan berlangsung? Dan Anda pertanyakan terus dan terus kemudian membuat studi yang baik tentang itu, membuat counter policy tentang itu, dan rakyat tidak akan marah. Ya. Apalagi juga persoalannya ini ada di DPR sendiri. Ketakutan, saya setuju benar dengan Mas Araf bahwa ini ketakutan yang luar biasa, takut menghadapi cermin karena Anda adalah cerminan dari rakyat. Anda takut menghadapi cermin Anda sendiri, Pak. Seluruh anggota dewan. Oke. Ya. Jadi orang marah, Anda harus pahami, Pak. Orang marah terhadap Anda dan institusi Anda yang Anda wakili. Itu luar biasa. Ya. Oke. Dan solusinya tidak dengan mendudukkan TNI di sana. Jangan bawa TNI ke wilayah yang tidak seharusnya Oke. mereka berada. Ini dia menjadi poin gitu Pak Made dan juga bapak-bapak yang sudah hadir di hari ini bahwa ada Jadi, kemudian di sana keterbatasan DPR untuk bisa menerima aspirasi rakyat. Mereka merasa masyarakat merasa DPR tidak membuka diri. Nanti kita akan tanyakan ke Kang Oleh lagi dan juga bagaimana kemudian supremasi sipil apa kabarnya kalau TNI sampai harus menjaga DPR. Kami akan bahas usai jeda, saudara. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Masih terkait dengan penjagaan TNI di DPR, apakah melanggar batas? Saya mau ke Mas Al-Araf. Mas Al-Araf tadi kan disampaikan oleh Pak Made terkait dengan penjagaan TNI di DPR ini kan kalau misalnya semakin dijaga gitu, suara rakyat dalam tanda kutip merasa semakin dibungkam, ini DPR seakan-akan pagarnya semakin tinggi. Anda melihatnya seperti apa, Mas Al-Araf? Ya, pertama, tuntutan rakyat dalam 17+8 itu, poin pertamanya Mas Soleh kalau baca adalah meminta agar pemerintah dan DPR menarik militer untuk tidak lagi terlibat di wilayah sipil dan kembali ke bara. Itu tuntutan pertama 17+8 yang dituangkan oleh teman-teman gerakan masyarakat dan banyak tuntutan lainnya. Jadi kalau tadi dikatakan parlemen dan negara sudah mengakomodasi tuntutan rakyat, yang mana justru berlawanan dengan tuntutan rakyat. DPR, pemerintah justru melibatkan militer jaga gedung DPR, padahal itu tidak dikehendaki oleh rakyat. Mereka ingin militer balik ke barak supaya profesional di bidang pertahanan. Jadi nggak ada itu tuntutan yang dipenuhi dalam konteks itu, padahal itu sederhana sekali gitu. Yang kedua adalah gini, DPR itu rumah rakyat. Nanti Anggota DPR itu wakil rakyat, mereka dipilih oleh rakyat. Konsekuensinya mereka harus membuka diri sejauh mungkin terhadap partisipasi masyarakat, bukan menutup dengan mekanisme pengamanan yang berlapis. Ada pengamanan internal, ada kepolisian, ditambah lagi TNI. Pertanyaannya, apa yang ditakuti dari protes sosial yang dilakukan oleh masyarakat? Seharusnya tidak ada yang ditakuti kalau memang DPR-nya baik, DPR-nya benar. Soalnya adalah masyarakat mengabar DPR tidak baik, meminta kenaikan gaji, tunjangan, lalu kemudian persoalan pembahasan undang-undang yang dicurigai oleh masyarakat penuh dengan transaksi politik dan lain sebagainya. Jadi berbagai lembaga survei menunjukkan indeks terhadap DPR itu rendah. Itu bukan sesuatu yang saya omongkan, itu fakta yang disampaikan berbagai lembaga. Dalam konteks itu wajar jika ada protes sosial ke
DPR. Nah, ketika itu terjadi, Anda harus membuka diri, bukan menutup dengan pengamanan yang berlapis-lapis. Ya, Oke. dalam konstruksi negara demokrasi seharusnya parlemen melihat protes sosial masyarakat adalah kekayaan demokrasi yang harus ditampung, bukan kemudian takut terhadap protes sosial itu. Ini yang menjadi masalah dalam konteks kita kekinian. Yang Gimana? ketiga tadi kata bahasa Mas Soleh tentang mencegah, Mas, ya, itu bahasa dalam konstruksi rezim negara mahstatu, negara kekuasaan, bukan dalam rezim negara hukum gitu. Dalam rezim negara kekuasaan, setiap protes, masa aksi selalu dianggap sebagai ancaman, sehingga negara membangun apa yang disebut dengan politik of fear, tuh, politik ketakutan, seolah-olah dengan melibatkan militer nanti masyarakat takut, masyarakat tidak demo dan lain sebagainya. Jadi buat saya buat apa? Tanpa militer pun ada militer pun mereka tetap akan melakukan protes sosial. Tapi pelibatan militer itu yang diinginkan oleh kekuasaan adalah membangun politik ketakutan itu. Saya rasa masyarakat tidak akan takut dalam persoalan itu. Justru ini akan menjadi bumerang sendiri bagi perlawanan-perlawanan masyarakat. Oke. Ketika masyarakat ingin melakukan protes sosial, justru dihadapi dengan upaya-upaya penutupan ruang-ruang tadi dengan mekanisme pengamanan yang berlapis. Sebagai wakil rakyat, menurut saya ini sesuatu yang tidak baik dan tidak benar. Harusnya justru dilakukan desekuritisasi, menormalisasi kondisi dengan melibatkan aparat pengamanan di DPR sendiri, plus juga kepolisian. Itu udah cukup dan lebih dari cukup. Nggak perlu melibatkan militer, tugas militer menjaga fungsi pertahanan. Itu. Ya, baik. Kang Oleh, bagaimana nih Kang Oleh? DPR kan rumah rakyat nih, kenapa kemudian kok seakan-akan pengamanannya berlapis-lapis tambah TNI lagi? Bagaimana kalau misalnya mereka ngerasa dibungkam suaranya, semakin membludak nanti, malah justru semakin tidak kita inginkan efeknya seperti itu ke depannya? Kang Oleh? Kang Oleh bisa mendengar suara kami? Audio bisa dibuka, Kang Oleh? Suara di saya gak kedengeran. Oke, kalau sekarang bisa, Kang Oleh? Saya ulangi pertanyaan saya. Oke, sebelum saya ke Kang Oleh, saya mau ke Pak Made terlebih dahulu. Pak Made, ini kan ada kemudian yang kita khawatirkan, TNI semakin meluas fungsinya. Kemarin habis menjaga kejaksaan gitu ya, menjadi kontroversi. Sekarang nambah lagi jaga DPR. Ini apa kabar supremasi sipil dan apa kabar nih TNI yang harusnya bisa inline dengan fungsi utamanya? Saya kira memang tidak saja di situ, Mas. Saya melakukan riset mendalam soal ini dan menemukan apa namanya dari riset kelihatan bahwa Satuan TNI memang sedang masuk betul ke dalam wilayah sipil ya, khususnya kembali lagi di pedesaan ya dengan aneka ragam bentuk gitu ya, Babinsa semakin meluas, kemudian pelibatan TNI dalam pelaksanaan kebijakan, jadi eksekusi kebijakan di banyak lini. Keluar dulu ya. Jadi tidak hanya di DPR, Mas, ada di banyak hal, dan saya kira kita kembali kepada zaman lama ya, kepada zaman Orde Baru dalam bentuk lain, tidak dalam bentuk difungsi. TNI memang tidak ada di lembaga legislatif, tetapi dengan penambahan batalion teritorial, kemudian ada kompi produksi, TNI menjadi produksi, menjadi produsen, membeli gabah dan lain sebagainya, keterlibatan yang diklaim oleh TNI sendiri sebagai wah ini kan kegiatan teritorial gitu ya, Pak. Pada hakikatnya ini adalah keterlibatan dalam bentuk kehidupan sipil. Ya, saya beberapa kali ceramah di beberapa tempat gitu, terus kemudian mulai lagi ada seperti tahun 90-an ya, ada perwira polisi, perwira TNI datang di situ dan duduk mendengarkan ceramah, mencatat dan lain sebagainya, mengintimidasi banyak peserta-peserta lain gitu ya. Dan kalau seperti saya biasanya persilahkan mereka berpartisipasi, tapi kemudian tidak ada partisipasi, hanya duduk di sana dan mencatat, dan itu sudah mulai ada. Saya tidak tahu apa ini tujuannya, dan ini tidak terjadi di DPR saja, ini meluas ke
di bidang lainnya. Oke, baik. Saya ke Mas Al-Araf lagi. Mas Al-Araf, ini kan ada kemudian narasi soal reformasi TNI di sana yang saya dengar juga datang dari Koalisi Masyarakat Sipil. Ini maksudnya seperti apa nih, Mas? Apakah juga sama-sama kita harus reformasi TNI di tengah Polri juga saat ini masih belum mulai gitu reformasinya? Ya, transformasi aktor pertahanan keamanan dalam konteks reformasi TNI ataupun Polri adalah sebuah hal yang urgent dalam konteks negara demokrasi. Dalam konteks TNI tentu kerangka reformasi TNI menginginkan agar militer yang profesional. Makanya kita bersedia merelakan militer untuk diperkuat persenjataannya, membeli Sukhoi, tank Leopard, lalu kemudian membeli kapal dan lain sebagainya. Itu adalah karena kita ingin militer fungsinya menjaga pertahanan. Karena itu diperkuat alutsistanya supaya pertahanan, supaya profesional. Untuk menghadapi apa? Menghadapi ancaman perang dari negara lain, bukan untuk terlibat dalam masa aksi, demo dan lain sebagainya. Nah, dalam kerangka itu, kerangka transformasi militer untuk wilayah itu, untuk membangun profesionalisme. Jadi kalau menempatkan militer di gedung DPR, maka kita bertanya, buat apa kita mendanai sampai membeli Sukhoi, tank, kapal selam, kalau ujungnya untuk menangani masa aksi, Mas, gitu. Kita membeli alutsista itu dengan jumlah yang besar untuk apa? Pertahanan, menghadapi apa? Menghadapi ancaman negara lain, dalam rangka apa? Menjaga kedaulatan negara. Bukan menghadapi demo massa. Jadi lagi-lagi berlebihan dan tidak profesional pelibatan militer di gedung dewan itu gitu. Oke, lagi-lagi baliklah ke fungsi utamanya gitu ya, sebagai alat pertahanan, bukan untuk di dalam negeri. 17+8 itu benar sekali bahwa militer balik wilayah sipil dan kembali ke dalam fungsi pertahanannya sesuai dengan. Oke, saya kembali coba sapa Kang Oleh. Kang Oleh sudah bisa mendengar suara saya, Kang Oleh? Siap, Mas. Ya. Kang Oleh, tadi pertanyaan juga dari Mas Al-Araf bahwa ini kan DPR rumah rakyat gitu loh. Kan kenapa harus ada lapis-lapisan lagi masyarakat bisa masuk gitu. Ada polisi di sana, ada TNI di sana. Ini bagaimana dengan aspirasi masyarakat yang takutnya nih Kang Oleh kalau ketahan terus malah justru membludak dan efeknya tidak kita inginkan? Saya garis bawahi ya, kalau ada narasi seolah-olah DPR ini takut terhadap aspirasi masyarakat, takut menghadapi masyarakat, saya clearkan di media Kompas ini, tidak ada yang takut, minta maaf. Rakyat DPR 580 ini kan suka ke dapil melakukan reses. Tidak ada ketakutan sama sekali, yang ada malah sebaliknya. Pimpinan sudah melakukan sebuah kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa, mengundang perwakilan-perwakilan. Yuk kita diskusi, apa yang menjadi aspirasi. Tuntutan 17+8 kami hormati, kami sepakat. Bagaimana agar itu bisa diwujudkan. Kan seperti itu. Reformasi DPR RI sudah dilakukan. Perbaikan-perbaikan di pemerintahan sudah dilakukan dan terus akan dilakukan perbaikan. Jikalau ada narasi kata takut tadi, saya rasa tidak sependapat saya. Karena pada dasarnya kami malah mengundang elemen-elemen bangsa untuk diskusi. Tentu saya rasa masyarakat juga tidak sependapat dengan anarkisme penyampaian aspirasi yang melanggar aturan. Karena yang rugi itu masyarakat itu sendiri. Fasilitas-fasilitas yang punya pemerintah adalah dipakai uang rakyat. Dan itu akan dibangun lagi oleh apa? Oleh uang rakyat sendiri. Coba kalau misalkan salah satu contoh DPR di Sulawesi itu nilainya hampir 200-300 miliar. Kalau misalkan alokasi itu untuk sekolah, untuk bantuan para petani dan yang lain-lain, itu kan akan lebih bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan di sini adalah mencegah itu lebih baik daripada sudah terjadi. Kang Oleh, yang ingin saya tanya lagi tadi kan uang rakyat ada di sana untuk bangun gedung DPR, untuk menggaji DPR di sana juga ada uang rakyat di sana. Gak mau dikasih ruangan khusus ataupun area khusus di dalam halaman DPR untuk bisa mereka menyampaikan langsung aspirasi mereka? Hari ini kan sudah diterima, Pak.
Kapan ada demo yang tidak bisa difasilitasi? Kan selalu difasilitasi. Tuntutan-tuntutan mereka juga kami respon. Oke. Oke, ini yang kami akan awasi terus, Kang Oleh. Semoga tetap didengarkan aspirasi masyarakat melalui channel apapun. Tapi terakhir, saya mau ke Mas Alaraf dan juga Pak Made. Saya ke Mas Alaraf terlebih dahulu. Apa yang seharusnya dilakukan oleh DPR saat ini? Apakah dengan tadi mencegah lebih baik daripada terlanjur terjadi, atau seperti apa yang seharusnya dilakukan DPR saat ini? Ya Mas, ini DPR ini kontradiktif sikapnya ya. Katanya tidak takut, tapi mengerahkan militer, minta militer masuk. Kalau tidak takut, kurangi kekuatan pasukan di DPR. Cukup aparat keamanan DPR dan polisi, nggak perlu ada militer. Itu pertama. Kedua, katanya memenuhi tuntutan rakyat, faktanya tuntutan rakyat tidak dipenuhi. Misalnya tuntutan 17.8 untuk menarik militer tidak di wilayah sipil, tapi malah membiarkan militer masuk di DPR. Jadi saya menganggap ada kontradiktif dari sikap Dewan yang kemudian ini menjadi masalah soal di kita gitu. Akhirnya orang menganggap wakil rakyat hanya berjanji tapi tidak memenuhi. Realitasnya justru kontradiktif antara yang dibicarakan dengan realitasnya. Jadi buat saya soal pokok kita hari ini adalah upaya mencegah tadi yang disampaikan itu adalah keinginan kekuasaan untuk membangun politik ketakutan atau politik fear kepada masyarakat tuh dengan melakukan sekuritisasi isu dan menjadi isu soal keamanan nasional dan melibatkan militer dalam penanganan itu. Ini bahaya bagi demokrasi. Nah, oleh karena itu ini harus segera dikoreksi karena otoritas untuk persoalan ini ada di Presiden bukan di Menteri Pertahanan dalam mengerahkan kekuatan militer, dan DPR harus mengkoreksi. Terakhir Mas, kalau tadi berkali-kali dikatakan kerusuhan dalam gedung DPR, saya minta harusnya DPR meminta kepada Presiden segera membentuk tim mencari fakta. Mari kita ungkap, kita bongkar semuanya nih. Siapa yang melakukan tindakan kekerasan dan kerusuhan itu secara benar. Buat TPF yang benar, yang independen. Presiden bentuk tim yang investigasi yang independen. Itu kan yang dituntut oleh 17+8 juga. Mari kita cek siapa sesungguhnya yang bermain. Karena saya yakin apa yang dilakukan oleh masyarakat sesungguhnya adalah kemarahan dan protes sosial. Yang melakukan kerusuhan dan kekerasan adalah penumpang gelap. Mari kita bentuk tim TPF. DPR harusnya mendorong ke pemerintah. Kalau tidak berani membentuk tim TPF itu, saya rasa justru masyarakat menduga jangan-jangan yang bermain ini bukanlah masyarakat, tapi dalam level yang lebih tinggi gitu. Oke, baik. Terakhir ke Pak Made, saya singkat saja Pak Made, apa yang harusnya dilakukan sekarang? Apakah harus ditarik pasukan dari DPR, nggak jadi jaga lagi DPR atau seperti apa seharusnya? Saya kira iya, itu satu keharusan dan polisi harus mengambil alih. Polisi itu tuh dananya gede betul, 170-an triliun. Ya, ini dana yang luar biasa besar dan kita tidak mau mereka tidak kerja. Perlengkapan mereka cukup jauh lebih dari cukup. Mereka punya segala-galanya, lebih dari militer, dan mereka punya otoritas untuk itu gitu ya. Dan yang terakhir, yang saya kira yang perlu dipahami, sangat perlu kita pahami di sini adalah demonstrasi secara damai maupun kadang-kadang ada kekerasan. Demonstrasi dan kerusuhan itu berbeda. Riot, tidak ada semua orang berani membakar kantor polisi. Orang lewat di depan kantor polisi aja orang takut kok. Ya, tidak ada rakyat sipil berani membakar kantor polisi. Kalau ada orang berani membakar kantor polisi dan polisi tidak bereaksi, siapa yang membakar? Itu pertanyaan pertama. Pertama yang harus dijawab. Dan siapa yang membakar ini? Dan ini kemudian yang menjadi pertanyaan. Dan mengapa DPR tidak pernah mempertanyakan ini? Mengapa DPR tidak pernah bisa membedakan antara demo, penyampaian aspirasi dengan kerusuhan? Itu dua hal yang sangat berbeda. Ya. Dan itu harus dipahami. Oke, bedakan antara kerusuhan dan juga demonstrasi. Lagi-lagi kerusuhan kita tidak ingin, kita harus cegah semuanya, jangan sampai terjadi. Tapi juga jangan sampai ada narasi politik. Pelakunya berbeda, Mas. Oke, jangan sampai narasi membangun politik ketakutan ini kemudian beredar di masyarakat. Dan lagi-lagi yang paling penting kita nantikan bersama adalah kita tangkap siapa dalam kerusuhan kemarin. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami. Ada Mas Alaraf, Pak Made dan juga Kang Oleh.